Pemirsa, tren belanja online terus mengalami peningkatan seiring perkembangan teknologi transaksi digital yang semakin masif. Adapun 87,1% pengguna internet di Indonesia melakukan pemesanan berbagai macam produk online di sepanjang 2020. Tren belanja online terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi transaksi digital yang masif. Kecenderungan orang berbelanja virtual juga makin menjadi lantaran pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Menurut laporan bertajuk Digital 2021 dari Hootsuite dan We Are Social, sebanyak 87,1% pengguna internet di Indonesia telah membeli bermacam-macam pemesan produk secara online melalui berbagai perangkat elektronik selama beberapa bulan terakhir pada tahun 2020. Adapun kategori produk yang paling banyak dibeli secara online adalah makanan, kecantikan, perawatan pribadi, fashion, barang elektronik, furniture, video game, dan mainan. Khusus untuk makanan, Hootsuite mencatat bahwa 37,34 juta warga Indonesia yang juga memesan makanan take away melalui layanan online. Masifnya jumlah masyarakat yang melakukan belanja online terlepas dari kemudahan pembayaran secara digital menggunakan dua sarana tersebut. Adapun nilai transaksi uang elektronik pada Maret 2021 yang dibukukan Bank Indonesia sebesar 21,4 triliun rupiah atau tumbuh 42,46% secara year on year. Adapun dengan metode transaksi online, masyarakat dapat melakukan pembelian dan pembayaran sejumlah barang dan jasa seperti melunasi tagihan listrik dan air, membeli pulsa, berlangganan layanan video streaming, memesan mode transportasi, serta melakukan top up game favorit. Nah, kalau pemirsa gemar belanja online juga kan, dan barang apa nih yang paling sering dibeli? Ingat ya, berbelanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, kapan terakhir Anda belanja online? Kalau saya nih, sekitar jam 11 siang tadi sebelum saya mulai siaran, saya belanja online dulu. Saya belanja beberapa pakaian yang diproduksi oleh UMKM asal Indonesia. Jadi ceritanya nih pemirsa, dari semalam saya udah mulai hunting barangnya ya di e-commerce. Kemudian karena saya ketiduran ya, ngantuk, akhirnya lupa check out dan baru sempet check outnya tadi siang sekitar jam 11. Maklum ya pemirsa, namanya juga wanita, hobinya kalau nggak make up ya belanja dong. Nah, ngomong-ngomong soal belanja online nih pemirsa, memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tengah pandemi COVID-19. Dan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya lonjakan belanja online adalah karena semakin canggihnya teknologi, kemudian juga adanya beberapa kebijakan pembatasan aktivitas juga kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan nih pemirsa, menurut riset yang dilakukan oleh Google, Temasek and Bain Company, nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara pada tahun 2020 lalu ini mencapai 1.400 triliun rupiah. Dan sekitar 619 triliun rupiah itu disumbang oleh Indonesia loh pemirsa. Dan memang kalau kita bicara lebih jauh lagi soal belanja online, ini banyak pihak yang diuntungkan dengan kegiatan belanja online ini. Salah satunya sebagai masyarakat dan konsumen juga lebih praktis kalau mau belanja. Kemudian sektor logistik juga diuntungkan. Kemudian sektor telekomunikasi dan tentunya UMKM asal Indonesia juga bisa menggapai pangsa pasar yang lebih luas lagi. Tapi sayangnya nih pemirsa, dari belanja online yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, ada dampak buruk yang dihasilkan terhadap lingkungan. Nah loh, karena belanja online, kenapa bisa sampai merusak lingkungan di sekitar kita ya pemirsa? Apa nih hubungan dan korelasinya? Langsung saja yuk kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan belanja online. Menyenangkan tapi juga menyusahkan. Aplikasi online shopping yang diciptakan untuk memudahkan manusia nyatanya justru malah menyusahkan bumi, semua karena kerakusan manusia sendiri. Tak dapat dipungkiri, tren online shopping menyebabkan penggunaan sampah plastik kian meningkat. Kalau dihitung-hitung, sekali transaksi online shopping bisa menghasilkan minimal 3 jenis plastik. Biasanya seller akan membungkus barang kita dengan satu lapis plastik pembungkus barang, kemudian dibungkus lagi dengan bubble wrap agar aman, lalu dibungkus lagi oleh plastik dari kurir. Atau kalau membeli makanan dari aplikasi ojek online, kita akan dapat plastik mika atau styrofoam sebagai wadah makanan atau minumannya. Kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Hal tersebut menyebabkan penumpukan sampah plastik. Volume sampah kian membesar namun tidak dengan kesadaran penghasilannya. Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 menunjukkan
bahwa dari 100% sampah yang dihasilkan oleh Indonesia hanya 1% yang bisa didaur ulang. Sisanya dibakar, dikubur, dan dibuang di tempat pembuangan umum. Parahnya lagi, 81,4% masyarakat Indonesia tidak memperdulikan penggunaan serta pengelolaan sampah plastik saat sedang berbelanja. Jika tidak adanya perkembangan kesadaran dari masyarakat, bukan hanya lingkungan yang akan dirugikan, namun juga manusianya. Nah loh, kok bisa ya sampai merugikan manusia? Apa sih korelasinya? Tetap saksikan IDEX Precision Closing untuk pembahasannya lebih lengkap ya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Nah pemirsa, ternyata dampak buruk yang dihasilkan dari belanja online terhadap lingkungan adalah terjadi penumpukan sampah plastik yang begitu banyak. Karena ternyata ketika kita satu kali berbelanja online, minimal nih pemirsa, 3 sampah plastik yang dihasilkan. Karena memang satu plastik digunakan untuk membungkus produk tersebut. Kemudian plastik yang kedua adalah bubble wrap, dan plastik yang ketiga adalah biasanya plastik yang digunakan oleh kurir ya ketika membungkus produk atau packaging tersebut. Jadi kalau kira-kira saya dalam satu hari ini belanja online 3 kali, artinya saya menghasilkan sekitar 9 sampah plastik dalam perharinya. Dan kalau dalam satu minggu saya belanja online 3 kali, artinya saya menghasilkan sekitar 27 sampah plastik. Wah pemirsa, itu hanya dari satu orang saja. Bayangkan kalau dari dalam satu minggu, ratusan bahkan ribuan masyarakat Indonesia melakukan belanja online. Dan memang sampah atau plastik ya yang akhirnya ini menyebabkan tumpukan sampah plastik. Ini rata-rata adalah plastik yang digunakan satu kali pakai saja begitu ya. Jadi masyarakat Indonesia juga masih belum bisa mengelola sampah plastik dengan benar. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh WWF di tahun 2016 lalu, Indonesia ini menjadi konsumen kemasan plastik terbesar di benua Asia. Bahkan jumlahnya nih pemirsa mencapai 12,5 kg per kapita. Dan diproyeksikan lagi nih pemirsa, di tahun 2030 mendatang, sampah plastik kemasan di Indonesia ini jumlahnya akan semakin meningkat menjadi sekitar 7,5 juta ton. Sedangkan di 2019 lalu jumlahnya ini hanya sekitar 5,3 ton. Nah loh, kok di 2030 ini jumlahnya bisa mencapai 7,5 juta ton ya pemirsa, banyak banget gitu ya. Memang seberapa sering sih masyarakat Indonesia ini melakukan belanja online dalam setiap harinya? Langsung saja yuk kita tayangan berikut ini pemirsa. Mbak Dian sering nggak sih belanja online? Sering sih, biasanya setiap bulan sih Bu. Biasanya apa tuh yang dibeli? Kalau aku kebutuhan rumah tangga sekarang. Biasanya bungkusnya pakai bungkus apa tuh kalau belanja online? Biasanya kardus, tapi dibungkus lagi dengan plastik gitu. Karena kalau misalkan ada hujan kan biasanya suka robek atau gimana gitu kalau kan. Mbak Puput sering nggak sih belanja online? Sering kalau habis gajian Mbak. Biasanya apa tuh yang dibeli? Macam-macam sih, biasanya kebutuhan atau peralatan wanita kayak. Nah menurut Mbak Puput tuh kalau belanja online gitu penting nggak sih pakai plastik atau bisa diganti dengan yang lain gitu supaya lebih ramah lingkungan? Kalau untuk ramah lingkungan, biasanya kita tahu pakai tas yang kertas apa? Yang kertas, iya, kardus gitu ya. Tapi kalau pakai itu keamanannya kurang terjamin juga sih, karena kan kalau belanja online kadang paketnya itu takut kena hujan, kena noda atau apa gitu. Nah pemirsa, ternyata plastik ini tidak hanya bisa mengancam lingkungan tapi juga bisa mengancam kehidupan manusia pemirsa. Karena memang plastik ini merupakan sebuah barang atau produk yang tidak mudah terurai oleh tanah gitu ya, dan membutuhkan waktu minimal nih 100 tahun agar bisa terurai dengan tanah. Dan kalau ada plastik atau sampah plastik yang terlalu lama mengendap di tanah, ini akan mencemari tanah tersebut ya. Baik dari sisi fungsinya tercemar dan juga dari sisi estetikanya juga menjadi tercemar. Dan sayangnya masyarakat Indonesia ini juga masih minim sekali pengetahuan gimana sih cara yang benar gitu ya untuk mengelola sampah plastik yang biasa mereka hasilkan dari belanja online tentunya. Pada akhirnya masih banyak nih masyarakat Indonesia ketika menemukan tumpukan sampah plastik, akhirnya mereka hanya membakar sampah plastik tersebut. Kemudian dari pembakaran sampah plastik ini juga menghasilkan beberapa zat berbahaya yang bisa merusak kesehatan tentunya. Salah satunya bisa mengganggu pernafasan, dan yang lebih mengerikan lagi kalau ada ibu hamil yang tidak sengaja menghirup
udara yang sudah terkontaminasi oleh pembakaran sampah plastik bisa menyebabkan kecacatan janin pemirsa. Luar biasa, itu serem banget gitu ya. Jadi memang mulai dari sekarang kita harus lebih belajar lagi gimana sih caranya mengelola sampah plastik yang benar. Kemudian karena plastik ini tidak mudah terurai, ketika plastik ini terpapar semakin lama oleh sinar matahari, mereka akan terpecah ya, terbelah menjadi yang namanya mikroplastik. Nah, mikroplastik ini biasanya banyak ditemukan di lautan. Kemudian banyak nih hewan-hewan, tidak hanya di lautan sih, tapi di sungai yang nggak sengaja ini mengkonsumsi plastik. Dan tentunya ini kan bisa membahayakan keberlangsungan makhluk hidup ya, baik itu di lautan dan juga di sungai. Kemudian kalau sampah plastik tadi sudah mencemari tanah misalnya ya, jadi fungsi tanahnya bisa rusak gitu ya, nggak bisa digunakan untuk pertanian misalnya. Kemudian akan merugikan semakin banyak petani di Indonesia, mereka tidak bisa bercocok tanam, dan pada akhirnya kita juga yang akan dirugikan. Kenapa kita yang dirugikan? Karena ternyata itu bisa merusak supply and demand atau rantai makanan di Indonesia sendiri pemirsa. Dan tentunya hal tersebut juga bisa menyebabkan memicu ya terjadinya krisis pangan dan mengganggu ketahanan pangan nasional. Bahkan nih pemirsa, di tahun-tahun sebelumnya ya, 2019, 2020, kemudian di 2018, Bank Dunia ini menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat tumpukan sampah plastik di lautan itu mencapai 6,5 triliun rupiah. Nah, bayangin deh pemirsa, kalau semakin banyak nih ya tumpukan sampah plastik di lautan ya, kemudian di suatu tempat atau suatu wilayah, secara tidak langsung juga akan merugikan industri pariwisata. Kenapa? Karena kalau lokasi wisatanya ini kotor, banyak sampah, siapa wisatawan yang mau datang? Pastinya wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara ini enggan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut karena kotor gitu ya. Jadi memang dampaknya ini dari kita belanja online dan tidak bisa mengelola sampah plastik, ini dampaknya jauh banget ya, bisa kemana-mana, merugikan sektor pertanian, merusak tanah, kemudian mengancam kehidupan biota laut dan juga di sungai, dan juga bisa merugikan negara pemirsa. Tapi tentunya jangan sedih dong, sudah banyak loh beberapa alternatif kemasan produk yang bisa digunakan untuk mengganti kehadiran plastik. Apa saja itu? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini soal alternatif kemasan produk ramah lingkungan. Bubble wrap merupakan benda wajib yang harus ada pada setiap pengiriman barang, baik pengiriman barang lokal maupun internasional. Maka tidak heran jika bubble wrap menjadi salah satu sampah plastik yang banyak. Sekarang ini sudah banyak pengganti bubble wrap yang bisa digunakan oleh pelaku bisnis online. Yang pertama adalah box telur. Benda yang satu ini dapat digunakan untuk menggantikan peran gelembung plastik berudara atau bubble wrap. Teksturnya yang cukup keras dapat berfungsi untuk melindungi benda-benda yang rentan pecah dalam proses pengiriman. Selanjutnya adalah cornstarch. Mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia belum mengenal benda satu ini. Sesuai dengan namanya, benda ini terbuat dari tanaman jagung. Cornstarch packaging memiliki karakteristik yang mirip dengan plastik, sehingga sangat cocok untuk menggantikan peran bubble wrap. Berikutnya adalah sabut kelapa. Limbah sampah dari kelapa ini bisa digunakan untuk menjaga barang jualanmu tetap aman selama proses pengiriman. Tidak lupa wadah biofoam dan bambu juga bisa dijadikan alternatif pengganti plastik dalam pengemasan barang. Di sisi lain, dibandingkan menggunakan selotip plastik atau kertas, cobalah gunakan lem kanji dan lakban air. Lakban atau selotip air terbuat dari kertas daur ulang. Karena selotip ini tidak menggunakan lem berbahan kimia sintetis, selotip ini bisa didaur ulang 100%. Berbagai sumber IDX Channel. Nah pemirsa, ternyata masih banyak loh beberapa alternatif kemasan produk yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah box telur, kemudian juga sabut kelapa, dan juga kalau bisa nih ketika mengemas barang atau produk jangan gunakan selotip plastik, tapi gunakanlah lem kanji ataupun lakban air karena memang bisa didaur ulang 100% pemirsa. Kemudian tentunya dibutuhkan dukungan ya dari berbagai pihak lainnya, salah satunya e-commerce yang ada di Indonesia. Contohnya nih, mungkin e-commerce yang ada di Indonesia bisa menerapkan kebijakan kepada para seller yang berjualan di e-commerce tersebut untuk selalu menggunakan produk atau kemasan produk ya yang ramah lingkungan nih pemirsa. Misalnya kalau tidak menggunakan kemasan produk yang ramah lingkungan, nggak boleh jualan gitu di e-commerce tersebut. Dan tentunya pemerintah juga dibutuhkan
untuk selalu mendorong dan mendukung keberlangsungan lingkungan di tanah air. Nah, salah satu contohnya ini seperti di Timor Leste, di mana Timor Leste menggunakan teknologi yang bisa mendaur ulang atau bisa memecah sampah plastik tanpa menggunakan bahan bakar minyak. Jadi benar-benar ramah lingkungan banget nih pemirsa. Kemudian tentunya kita sebagai konsumen dan masyarakat juga harus terus ya menggunakan goodie bag ataupun juga bisa menggunakan plastik yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, salah satu contoh plastik yang bisa digunakan berkali-kali adalah plastik yang terbuat dari singkong ataupun kasava pemirsa.